Selama tahun 2022, alokasi bantuan sosial ada dua macam, yaitu bantuan reguler dari Kementerian Sosial dan APBD Kabupaten Sumedang. Dengan dikeluarkannya bantuan sosial, pertujuan adalah untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin. Oleh karenanya, setidaknya dalam penanggulangan kemiskinan, ada peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi sebagian besar pengeluaran masyarakat. Hal ini dikatakan Kabid Lin Jamsos atau Perlindungan Jaminan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, Komar, ketika ditemui di kantornya. Lebih lanjut, Komar mengatakan di Dinas Sosial di poin kedua mengurangi beban pengeluaran masyarakat dalam bentuk bantuan sosial maupun jaminan sosial. Selama tahun 2022, alokasi yang dikucurkan dari Kementerian Sosial dipanya 703 miliar rupiah lebih yang turun ke Sumedang. Pertama, sembako 382 miliar rupiah, PKH 158 miliar rupiah, BLT Migor April Mei 65 miliar rupiah lebih, BLT BBM 48 miliar rupiah lebih, sedangkan di penyaluran kedua 48 miliar rupiah, dan PBI berbentuk jaminan APBD 412.270 jiwa yang ditanggung pusat. Di dinas sosial itu kebanyakan yang poin 2, yaitu untuk mengurangi sebagian beban pengeluaran masyarakat dalam bentuk apa? Bansos. Baik itu bansos uang maupun bansos dalam bentuk jaminan, ya. Jadi sifatnya adalah perlindungan dan jaminan sosial. Perlu kami sampaikan di sini bahwa selama tahun 2022 alokasi yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial itu berdasarkan BIPA-nya ada 703 miliar lebih yang turun ke Sumedang. Apa saja bentuk bansosnya? Pertama, sembako, program sembako 382 miliar, PKH 158 miliar, kemudian ada BLT minyak goreng dulu ya, itu yang bulan April dan Mei 65 miliar lebih, kemudian BLT BBM. BLT BBM ada dua tahap. Yang pertama, tahap pertama itu 148 miliar lebih. Kemudian yang BLT BBM kedua yang penyalurannya bulan November kemarin itu sama 48,4 miliar. Itu yang dari APBN dari pusat. Dan satu lagi PBI. Ini bukan berbentuk barang tapi berbentuk jaminan untuk kesehatan masyarakat miskin, yaitu PBI APBN untuk sejumlah 412.472 jiwa yang ditanggung oleh pusat. Jadi totalnya saya sampaikan tadi itu sejumlah 703 miliar 742 juta lebih. Itu yang dari APBN, dari kementerian. Kemudian dari APBD khusus yang bansos itu BLT DBH CHT 180.1870 KPM, realisasinya 1.865 KPM, ada 5 KPM yang tidak tersalurkan dengan capaian 99,73%. Kemudian BLT BBM APBD ada kan yang Desember kemarin, akhir Desember penyalurannya itu untuk 3.039 KPM dan realisasinya 2.900 realisasinya pokoknya 195 KPM yang tidak salur dengan berbagai alasan. Ada yang meninggal dunia, kakak tunggal, ada yang di luar kota. Meskipun itu sudah diberikan kesempatan selama 3 hari untuk mengambil di kantor cabang. Setelah masa berakhir kantor cabang, berarti dana dikembalikan lagi ke kas daerah. Terkait dengan BLT yang akan disalurkan dari APBD, itu yang ada itu yang sudah pasti itu BLT DBHCHT bersumber dana dari DBHCHT, peruntukannya bagi buruh tani tembakau dan
buruh pabrik rokok atau pengolah tembakau. Itu jumlahnya untuk 2.640 KPM. Yang lainnya belum ada, tapi yang sudah pasti adalah BLT, DBHCHT dari APBD. Kalau BLT dari pusat tentu program sembako masih ada, kemudian PKH, PBI masih, itu yang reguler. Tapi untuk jumlah angka kemungkinan akan relatif hampir sama lah dengan yang sekarang. Seperti gini, untuk yang sembako itu kondisi penyaluran terakhir di bulan Desember kemarin itu 153.228 KPM. Kemudian PKH 57.217 KPM dan PBI 412.472 KPM. Jadi seperti itu kemungkinan dari Kemensos. Adapun kebijakan lain perubahan itu akan mengacu pada kuota yang ada, termasuk juga hasil verifikasi validasi yang dilakukan setiap bulan oleh Kemensos. Yang perlu ditekankan oleh kepala desa pada itu gimana, Pak? Ya, kita kan dituntut dengan indikator makro daerah bahwa penurunan angka kemiskinan itu harus di angka 1 digit ya. Kondisi sekarang dengan angka 10,14 itu dinilai belum optimal dari sisi penurunan angka kemiskinan, sehingga diharapkan di 2023 itu arahan pimpinan kita itu di angka 9%-an, jadi 1 digit. Nah, upaya-upaya untuk itu tentunya ini harus sinergi antara semua pihak, Kementerian Sosial, SKPD Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, terutama di desa, terutama untuk verifikasi dan verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial. Jadi yang sebenarnya sudah tidak berhak menerima bantuan sosial itu harus dikeluarkan. Harus ada keberanian dari desa untuk melakukan verifikasi. Dan itu bukan tanggung jawab kepala desa sebenarnya. Kalau dari sisi mekanisme itu melalui musdes, musyawarah desa atau kelurahan, sehingga semua pihak yang berkepentingan itu menandatangani berita acara. Jadi tanggung jawabnya bukan tanggung jawab kepala desa, tapi tanggung jawab semuanya. Karena dihadiahkan BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lain-lain perwakilan masyarakat, termasuk dari unsur Babinmas, Babin Kamtibmas itu hadir di situ, sehingga tanggung jawabnya tanggung jawab semua, bukan hanya tanggung jawab kepala desa saja. Emang tidak boleh sepihak karena di mekanismenya harus melalui musdes, musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Oke, itu. Nah, itu ya mohon maaf karena berbagai kepentingan di desa itu agak susah juga, enggan untuk menonaktifkan penerima bansos yang sebenarnya sudah tidak layak menerima bansos.